Informasi lainnya pemirsa, BPJS Kesehatan terancam mengalami gagal bayar pada tahun 2026 mendatang. Hal ini disebabkan adanya defisit yang terjadi akibat pengeluaran klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan lebih besar dari premi yang dibayarkan oleh para peserta JKN. Peningkatan klaim yang dibayarkan kepada para peserta BPJS disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari meningkatkannya kunjungan masyarakat ke rumah sakit dengan membawa penyakit-penyakit kronis, adanya tambahan fasilitas kesehatan dan kapasitas dari rumah sakit untuk peningkatan kasus penyakit yang memiliki biaya mahal, peningkatan kelas rumah sakit hingga adanya potensi fraud. Selain itu, keaktifan sejumlah peserta yang membayar premi jauh di bawah jumlah peserta BPJS Kesehatan juga diakui menjadi penyebab klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus membengkak. Sementara itu, beberapa faktor yang membuat pendapatan premi BPJS Kesehatan tidak kunjung mengalami peningkatan dan menyeret pada ancaman gagal bayar disebabkan oleh kenaikan upah yang rendah. Peserta aktif didominasi kelas 3 hingga validasi data yang kurang tepat. Beban utang yang terus meningkat membuat banyak kalangan meminta pemerintah mewaspadai tingginya utang jatuh tempo dalam 3 tahun ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya bergerak cepat mempertahankan kepercayaan investor dengan konsistensi, maksud kami kebijakan sebagai salah satu kunci dalam pengelolaan utang pemerintah. Beban utang yang terus meningkat membuat banyak kalangan meminta pemerintah mewaspadai tingginya utang jatuh tempo dalam 3 tahun ke depan. Total utang yang telah menyentuh 8.473,9 triliun rupiah hingga September lalu diperkirakan akan memperberat beban fiskal pemerintahan Prabowo. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah terus melakukan upaya pencegahan risiko utang jatuh tempo. Menurut Sri Mulyani, mempertahankan kepercayaan investor dengan konsistensi kebijakan menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan utang jangka pendek. Dengan skema penerbitan utang baru, pemerintah memastikan beban fiskal dalam menanggung utang dapat diminimalisir. Mereka lihat ternyata message kita itu konsisten, mereka merasa oh ini berarti benar nih, ini jelas yang mau dilakukan. Itu yang menimbulkan confidence. Jadi confidence itu nggak dibuat-buat, tapi memang merupakan upaya keras kita semuanya. Dan kami di Kementerian Keuangan juga bekerja keras untuk menjaga tadi, kalau kita bicara tentang penerimaan akan seperti ini, belanja akan seperti ini, kita mau isu utang sekian, kita mau, itu kami sampaikan. Sehingga di DPR kami juga menjelaskan, di investor atau di bondholder, masyarakat secara umum juga bisa melakukan. Dari total utang 8 ribuan triliun rupiah ini, pada 2025 nilai utang dalam bentuk SBN yang bakal jatuh tempo mencapai 705,5 triliun dan pinjaman sebesar 94,83 triliun rupiah. Lalu pada 2026 nilai utang SBN yang jatuh tempo mencapai 703 triliun serta pinjaman sebesar 100,19 triliun. Lalu pada 2027 nilai utang SBN yang jatuh tempo mencapai 695,5 triliun dan pinjaman 107,11 triliun rupiah. Kementerian SDM menawarkan sekitar 12 proyek panas bumi di ajang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2024 atau yang dikenal dengan COP29. Tawaran investasi ke energi bersih ini sebagai optimalisasi potensi sumber daya panas bumi sebanyak 23,5 gigawatt di seluruh Indonesia. Dalam agenda COP29 di Olympic Stadium Azerbaijan, Indonesia menawarkan potensi sumber daya panas bumi yang bisa dioptimalkan sebanyak 23,5 gigawatt di seluruh Indonesia. Namun hingga kini baru digunakan hanya sebesar 2,59 gigawatt saja. Kepada para anggota Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024 atau UNFCCC yang dikenal dengan sebutan COP29, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Enia Listiani menegaskan Indonesia resmi menawarkan 12 proyek panas bumi dengan investasi senilai 34 triliun rupiah. Tawaran investasi ke energi bersih ini sebagai bagian dari optimalisasi pengembangan potensi sumber daya panas bumi agar dimanfaatkan sebagai sumber listrik berbasis geotermal.
12 proyek panas bumi yang ditawarkan pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya ada 3 proyek cogeneration geothermal. Dari 12 proyek tersebut, bila dihitung kebutuhan investasinya, jumlahnya mencapai 2,16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34 triliun rupiah. Dirjen EBTKE menegaskan investasi panas bumi ini juga ditawarkan kepada Forum Just Energy Transition Project atau GETP hingga Asia Zero Emission Community atau AZEC. Demi menarik investasi pengembangan energi panas bumi, pemerintah akan mempersingkat dan mempermudah perizinan mulai dari yang mencapai 5 tahun lebih hingga hanya 3 tahun untuk menarik investor. Untuk menekan impor bahan bakar, pemerintah terus mendorong pengembangan biosolar hingga B50 dan pembuatan bioaftur. Pemerintah memastikan akan membuat mandatori penggunaan CPO untuk mengembangkan biodiesel dan juga bioaftur di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian SDM terus mendorong pengembangan biosolar hingga B50 pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor solar serta memanfaatkan bahan baku dalam negeri. Selain biodiesel B50, pemerintah juga akan mendorong pembuatan bioaftur. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menekankan Indonesia perlu segera membangun kilang bioaftur untuk mencegah ketergantungan pada negara lain. 2026 kami diberikan target harus bisa menyusun sampai dengan B50. Ini juga termasuk kita membuat bioaftur. Pak Presiden Prabowo memerintahkan agar berlama-lama kita sudah mulai masuk bioaftur, karena kalau tidak, negara lain yang akan membangun kilang aftur ini. CPO-nya dari kita, minyak jelantahnya dari kita. Habis itu hasilnya kita olah di negara lain, kemudian kita bisa membeli barang dari mereka. Jadi saya melaporkan kepada Bapak Ibu semua, anggota Komisi 12 yang saya hormati, ini kita akan merencanakan untuk membuat mandatori. Bahlil memastikan ke depan Kementerian SDM akan membuat mandatori penggunaan CPO untuk pengembangan biodiesel dan bioaftur di Indonesia.